Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya, saya percaya Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, tetap bergairah, tetap memiliki semangat. Semangat harus dijaga ya Ibu Bapak, karena di dalam Amsal dikatakan bahwa orang-orang yang bersemangat itu adalah orang-orang yang bisa menanggung penderitaan ataupun tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Nah baik Ibu Bapak sekalian, pagi hari ini kita sama-sama mau kembali merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan di minggu ini. Yaitu Tuhan memperluas daerahmu ya. Tuhan memperluas daerahmu. Sepertinya pesan Tuhan ini masih berkaitan ya Ibu Bapak dengan pesan Tuhan yang minggu lalu, dengan minggu yang lalunya lagi gitu ya. 3 minggu berturut-turut sepertinya gitu ya ketika saya merenungkan kembali tentang bagaimana Tuhan memberikan pertambahan. Kemudian lanjut lagi Tuhan memberikan kemenangan lagi. Dan minggu ini Tuhan katakan bahwa Tuhan memperluas daerahmu. Jadi Tuhan gak cukup satu kali. Dia berkali-kali. Nah kalau kita mau merenungkan, apa sih yang menjadi maksud Tuhan lewat pesan Tuhan ini? Kalau sampai berkali-kali, artinya Tuhan ingin kita itu jangan cukup puas. Jangan cukup puas kalau kita satu kali mengalami yang namanya pertambahan. Kita jangan cukup puas kalau kita mengalami yang namanya 2 kali. Tuhan menambah-nambahkan kepada kita mengalami kemenangan. Yang Tuhan inginkan adalah kita terus bertambah lagi. Semakin hari semakin diperluas lagi. Semakin hari semakin ditambah-tambahkan lebih lagi. Jadi jangan sampai kita puas. Ya sudah, saya sudah pergi ibadah. Saya sudah bisa, saya ikut dalam pelayanan. Sudah merasa cukup. Jangan sampai kita stuck sampai di sana. Karena Tuhan katakan, masih banyak yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tuhan masih punya daerah-daerah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, seperti apa yang disampaikan kepada Yabes. Bahwa Yabes itu mengalami yang namanya perluasan daerah di dalam kehidupannya. Pastilah setiap kita pengen yang namanya perluasan, karena yang namanya perluasan, pertumbuhan, pertambahan itu artinya ada sesuatu yang meningkat, ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupannya. Dilimpahi, diberkati, disertai, dilindungi, semua pasti pengen. Dan kita bisa bertanya, ada apa sih dengan Yabes ini? Kok sampai Tuhan bisa melakukan perluasan dalam kehidupannya? Kok sampai Tuhan bisa mengabulkan doanya? Apakah Yabes lahir dengan dengan keberadaan dia bawa untung gitu, bawa berkat dalam kehidupannya? Mungkin Ibu Bapak tahu ya ketika membaca. Enggak, Yabes tidak lahir dalam keadaan beruntung. Yabes tidak datang dengan membawa sukacita kepada ibunya, mungkin kepada keluarganya. Ada orang tua gitu ya, ada ibu-ibu yang merasa, waduh, saya melahirkan pas waktu saya lahir nih anak ini ya. Anak ini benar bawa hoki. Harta melimpah, usaha maju, semua tercukupi. Tapi ketika lahir anak yang kedua, pas waktu lahir anak kedua, dia mah sialan, usaha bangkrut, gak ada kemajuan. Mungkin saja perkara Yabes dialami oleh kehidupan Yabes. Sampai ibunya katakan bahwa aku melahirkan dalam kesakitan. Aku melahirkan dalam keadaan yang tidak membawa keberuntungan, gak membawa sial. Dan orang-orang dan anak-anak yang mengalami label seperti ini, dia pasti menyimpan kalau mendengar, sakit hatinya. Bisa saja
anak tersebut nanti satu saat dia akan berontak, dia akan buktikan. Satu kali nanti aku akan buktikan bahwa hidupku ini tidak seperti apa yang dia katakan. Membawa sial. Ada juga anak-anak yang mungkin dia bertumbuh terganggu pertumbuhan psikologisnya. Ada juga yang anak-anak yang mulai dari kecil ibunya sudah membawa dia pada orang-orang yang bisa meramal, dikuamia, percaya ramalan-ramalan. Wah, nanti anak ini akan tumbuh bagaimana dan tahun umur berapa dia akan mengalami sakit penyakit atau apapun juga. Ada orang-orang yang sepertinya dia sudah ditakdirkan. Oh, kalau tai lalatnya di sini di mata itu artinya apa? Kalau tai lalatnya di pipi itu artinya apa gitu? Sering menangis gitu. Ada juga yang kalau tai lalatnya itu di pundak, wah hidupnya pasti penuh dengan beban berat. Jadi akhirnya si orang tersebut terpuruk, sepertinya dipatok oleh perkataan dari orang-orang. Terpatok dengan yang namanya ramalan demi ramalan. Hati-hati dengan perkara ini, kalau tidak dibukakan perkara ini, jati diri dari anak tersebut akan terbawa-bawa terus. Dan anak tersebut bisa ya udah nerima aja. Ada orang-orang yang sampai akhir hayatnya ketika dia tanya bagaimana kabarnya gitu, kalau udah lama bertemu, ya kieu we, udah saya mah udah diramal, memang saya mah kieu wae gitu, nggak ada kemajuan, dah memang kayak kieu wae gitu. Nah itu jadi masuk terpatri sehingga membuat orang tuh pasrah nyerah. Ada yang bisa karena akhirnya dia berontak marah. Ada yang akhirnya dia bisa kecewa atau mengasihani diri. Ini menunjukkan reaksi-reaksi ketika orang marah, ketika orang kecewa, ketika orang pahit hati, ketika orang mengasihani diri. Ini menunjukkan bahwa dia itu sempit sekali wilayah hatinya. Menunjukkan bahwa dia itu enggak luas, enggak lega, enggak legowo gitu. Di dalam hatinya ada sesuatu yang perlu diperluas. Dan Tuhan katakan, perkara ini, perkara memperluas ini adalah perkara penting. Makanya Tuhan bilang, Tuhan memperluas daerahmu. Nah pagi hari ini kita sama-sama mau belajar dari kehidupan Yabes. Apa sih yang Tuhan perhatikan dari kehidupan Yabes? Sampai akhirnya Tuhan menjawab doa Yabes dan sampai akhirnya Yabes diperluas wilayah daerahnya. Nah, baik kita sama-sama baca di dalam 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-10. Kemudian ayat 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 dan ke-10. Ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya. Nah, Ibu Bapak sekalian, cenderung ketika kita membaca yang namanya Tuhan memberkati dan memperluas, cenderung terbiasa gitu kita tahu, oh langsung banyak berkatnya, beruntung, diberkati, usahanya maju, keuangannya bertambah-tambah. Gak salah sampai di titik itu, tetapi yang Tuhan mau itu ada daerah-daerah yang spiritual kita yang mau Tuhan tambahkan. Kita butuh yang namanya kemajuan secara jasmani, kita butuh. Karena orang gak melihat dalamnya kita, mereka terkadang melihat apa yang di luar kita.
Mereka butuh bukti. Tetapi yang Tuhan mau adalah daerah-daerah spiritual yang Tuhan mau perluas. Bagi Tuhan itu sangat mudah sekali untuk memperluas apa yang di luar. Untuk memoles bagian luar itu mudah sekali. Untuk menambahkan seseorang, memberkati seseorang itu mudah sekali. Tetapi yang Tuhan mau adalah di dalam, kehidupan di dalam. Makanya di dalam 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ada kata dimuliakan di sini. Lebih dimuliakan. Dimuliakan itu artinya berbicara menyangkut kualitas hidup dari Yabes. Jadi ketika Tuhan melihat atau mungkin Tuhan menimbang, Yabes itu didapati dia punya berat. Ada berat ketika ditimbang itu ada beratnya, ada bobotnya. Dikatakan bahwa mulia itu kabot. Kalau orang Sunda itu bilang abot. Ada berat yang bisa ditimbang. Ada luas yang bisa diukur di dalam kehidupannya. Nah, poin yang pertama yang saya mau membagikan adalah, pertama adalah miliki kualitas hati di atas rata-rata. Miliki kualitas hati di atas rata-rata. Ibu bapak, di sini kita bisa melihat ya, bagaimana Yabes dilahirkan dalam keadaan kesakitan ibunya, sepertinya membawa kegagalan, kesialan. Yabes bisa mengambil satu sikap di dalam hatinya dan bisa menyimpan di dalam hatinya tuh, aduh pahit banget ya. Hidup ini pahit banget, memendam kekecewaan. Tetapi yang Yabes lakukan tidak seperti itu. Pertama yang Yabes lakukan adalah dia datang kepada Tuhan, dia berseru pada Tuhan, dia memohon, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita udah tahu, kita pernah belajar apa yang namanya berkat. Berkat itu artinya dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah barak, bisa artinya itu memuji, menyelamati seseorang. Atau juga dalam bahasa yang lain itu katanya itu ada Esther. Artinya berkaitan bahwa Allah itu sedang membimbing kita ke jalan yang benar. Nah, ada satu kata lagi yang artinya dari memberkati itu dalam bahasa Yunani-nya itu makarios. Ini kata yang bagus sekali. Menunjuk pada satu keadaan bahagia karena takut akan Tuhan dan menata hidupnya menurut firman-Nya. Jadi makarios itu takut akan Tuhan, kemudian seorang tersebut mau menata kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika mungkin ibu bapak menyampaikan ya GBU atau JBU, Tuhan memberkatimu, artinya ayo tata hidupmu sesuai dengan kebenaran firman. Bisa artinya itu, takut akan Tuhan dan tata hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ibu bapak, inilah yang Yabes minta. Dan Yabes melakukan penataan di dalam kehidupannya. Ditata kehidupannya. Dia tidak berjalan dengan yang namanya hukum dunia. Kalau dunia katakan bahwa gini ya, ketika orang menyakiti, mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Itu hukum dunia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau yang namanya sebuah kualitas hati yang ditambah-tambahkan, maka yang diminta adalah kita diminta untuk extraordinary. Sesuatu yang lebih di atas rata-rata. Kalau yang jahat, balas lagi dengan jahat. Itu mudah sekali ibu bapak. Tetapi yang Tuhan mau adalah bukan seperti itu. Coba kita sama-sama baca ya di dalam Matius 5 ayat yang ke-38.
Matius 5 ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 39-nya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini hukum yang di atas rata-rata. Oh, apakah mudah? Bukan perkara mudah. Udah disakitin, kasih lagi pipinya. Suruh dia tamparin lagi. Bukan perkara mudah. Kalau kita mengasihi orang yang sudah mengecewakan kita, itu luar biasa. Perkara yang mudah kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Tetapi perkara menampar, perkara menghina, perkara melukai hati kita, itu bukan perkara yang mudah. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kualitas hati kita. Ada banyak mungkin anak-anak Tuhan yang masih tenggelam di dalam perkara ini, belum bisa menguasai yang namanya perkara balas membalas ini. Di sini kita bisa lihat bagaimana kualitas dari seseorang yang namanya Yabes, ketika dia punya kualitas yang luar biasa, dia tunjukkan bahwa ketika ibunya mungkin berkata tidak baik tentang dirinya, dia enggak menuntut ibunya. Dia enggak membalas gara-gara ibu. Enggak nuntut sebuah perubahan. Tetapi yang dia lakukan adalah dia mulai tata kembali. Dia mulai, apa sih yang menjadi kebenaran firman Tuhan? Apakah begitu? Justru semakin Yabes menuntut, saya percaya dia semakin kecil wilayah yang wilayah hatinya. Dia akan semakin kecil dan menunjukkan bahwa dia tidak punya wilayah-wilayah yang bisa Tuhan lakukan perluasan di dalam kehidupannya. Dan ini yang Tuhan lihat dulu. Bagaimana dengan bobot hati kita? Kita bisa lihat, kita mau belajar pagi hari ini ya, dari seseorang yang bisa, yang tadinya dia hidupnya pahit hatinya, dikandung di dalam kemarahan, punya kemarahan bahkan kebencian, ingin membunuh. Orang yang sempit hatinya itu pasti dia akan punya niat-niat jahat. Kita belajar Ibu Bapak dari kisah Esau. Kisah Esau ya, di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-41 ya. Saya mau ceritakan terlebih dahulu bagaimana ketika Esau kehilangan berkatnya. Dia kehilangan hak kesulungannya. Dia kehilangan berkat dari bapaknya. Ketika bapaknya mau memberkati Esau, udah diambil berkatnya oleh Yakub. Dia meraung-raung, dia marah sekali. Ayat yang ke-41 dikatakan, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikannya oleh bapaknya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Coba lihat, begitu dia sempit hatinya, keruh, enggak legowo, ada niat-niat jahat, mau membunuh adiknya. Tetapi perjalanan waktu demi waktu, kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Esau. Kita bisa lihat bahwa akhir dari perjumpaannya dengan Yakub, Esau boleh mengalami sebuah perubahan yang dahsyat sekali. Kalau di dalam Kejadian 27 tadi ya, ayat 41 dikatakan bahwa Esau begitu menaruh dendam, begitu sempit. Nah, sekarang di Kejadian 33 ayat yang keempat. Kejadian 33 ayat yang keempat. Iya. Tetapi Esau nih ketika dia, saya percaya ketika hatinya itu sudah dilihat,
ditata lagi gitu ya, ditata dengan apa? Dengan nilai-nilai, dengan kebenaran. Tetapi Esau ketika Yakub datang nih, mau pengen ketemu lagi sama Esau. Yang dilakukan oleh Esau apa? Esau bukan mau lagi membunuh. Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya, dipeluknya, dan diciumnya. Lalu bertangis-tangisan mereka. Coba lihat, ini orang yang sudah menata kehidupannya. Sehingga Tuhan melihat, wah luar biasa, ada yang dahsyat yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Hatinya sudah legowo, udah lepas, udah nggak keruh lagi, udah nggak ada niat dendam lagi. Esau nggak menuntut Yakub kamu harus berubah, enggak. Tetapi dia menuntut dirinya sendiri. Dia tidak menuntut keadaan untuk mengubah kehidupan dia, tetapi dia bisa mengubah, bisa menata, menuntut dirinya untuk berubah. Semakin kita menuntut seseorang untuk berubah, maka kita akan semakin kecewa. Semakin kita menuntut seseorang untuk berubah, semakin menunjukkan wilayah kita itu sempit sekali. Kita bisa lihat ya di dalam Kejadian 33 ayat yang ke-9 coba. Hasilnya apa? Tetapi kata Esau, nih Yakub datang ketemu sama Esau, dia bawa persembahan, kambing, domba, unta semua dibawa gitu untuk apa? Meredakan jangan-jangan nanti dia membunuh aku. Dipersembahkan sambil Yakub itu berlutut di hadapan Esau. Tetapi ketika dipersembahkan, diberikan kepada Esau, tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak, adikku, udah banyak sekarang. Aku udah mengalami pertambahan, aku udah mengalami perluasan. Pegang, gak usah nih, gak usah kasihin ke aku lagi. Aku udah punya banyak. Di sini kita bisa melihat, kita bisa tahu bahwa Esau sudah mengalami perluasan di dalam kehidupannya. Hartanya melimpah, banyak ternaknya. Dan satu hal lagi yang indah ya, dikatakan bahwa ayat yang ke-10, coba ayat yang ke-10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tangan-Mu. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Wah, dahsyat Ibu Bapak, inilah orang yang sudah mengalami pemulihan. Bagaimana dia mengalami perluasan. Karena apa? Terlebih dahulu dia menata, dia membereskan, dia membersihkan apa-apa lagi yang harus dibereskan dalam kehidupannya. Apakah mungkin saat ini kita mengalaminya? Hal-hal yang sepertinya buruk dalam kehidupan kita. Mari Ibu Bapak, Tuhan katakan, Tuhan ingin melihat kualitas apa hatimu. Sampai kalau Tuhan mau menimbang, adakah bobot yang aku dapatkan? Adakah luas yang bisa aku ukur? Nah, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika seseorang udah legowo gitu, saya percaya perluasan itu boleh menjadi bagian kita. Kita akan makin diperluas wilayah-wilayah spiritual kita, bukan hanya spiritual, untuk hal-hal yang lain juga. Poin yang pertama itu yang saya mau membagikannya. Kemudian yang kedua, ketika kita tahu Tuhan mau memperluas wilayah-wilayah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, miliki pemahaman keterbatasan kita sebagai manusia. Miliki pemahaman keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, pemahaman ini kalau kita harus tahu ya Ibu Bapak, kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ada daerah-daerah yang
di luar kendali kita. Ada daerah-daerah juga di dalam kendali kita. Daerah-daerah yang mungkin di luar kendali kita seperti apa? Seperti masa lalu kita. Udah gak bisa dibawa lagi gitu. Kejadian-kejadian buruk udah gak bisa gitu. Udah di luar kendali kita. Atau mungkin orang tua kita, latar belakang kita. Kita pengen lahir dari keluarga ini gak bisa. Di luar kendali kita. Atau mungkin kita dalam situasi tertentu kita gak bisa mengendalikan sesuatu. Kita berada di dalam keadaan kita di luar kendali kita. Tetapi kita tahu gitu ya. Ada daerah-daerah yang di dalam kendali kita yang bisa kita kendalikan. Yaitu misalkan seperti contohnya yang bisa kendalikan ya. Yang harus kita kendalikan kemalasan, jati diri kita yang buruk, cara pandang kita yang kadang-kala suka menyimpang, yang suka tidak sesuai dengan kebenaran. Nah itu ada bagian-bagian yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yabes tahu sekali, dia nggak bisa. Yang sudah terjadi, terjadi. Yang sudah lalu, lalulah. Tetapi yang Yabes lakukan apa? Dia bisa mengendalikan apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin omongan-omongan dari orang lain. Mungkin perkataan-perkataan dari ibunya. Mungkin dia punya yang ditaruhkan cara pandang dari orang lain. Tetapi dia bisa kendalikan semuanya. Nah, untuk saat hari ini masih banyak yang didapati dari orang-orang percaya yang sepertinya pengen mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya. Pengen mengatur apa yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya. Makanya hidupnya berat, capek, terus memikirkan masa lalunya, terus terbawa-bawa terus dalam masa lalunya, kepahitannya. Gak punya kuasa untuk mengalahkan. Jadi hidupnya itu berat sekali. Tetapi di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 coba dikatakan apa? Efesus 3 ayat 20. Ya. Dan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seringkali kita terjebak di dalam situasi bahwa kita anggap kita bisa merubah situasi atau hal-hal buruk yang sudah terjadi, hal-hal yang sulit. Kita terfokus dalam perkara ini. Ada bagian-bagian yang sepertinya memang sudah di luar kendali kita. Dan Rasul Paulus katakan, dia menyadari bahwa ada sesuatu hal yang jauh bisa dilakukan oleh dirinya itu pada saat apa? Pada saat Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Pada saat kuasa Tuhan bekerja. Jadi ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang harus kita lakukan, yang harus kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita salah fokus. Nah ini yang Yabes lakukan. Dia menyadari bahwa masa lalu yang sudah berlalu, berlalulah. Aku mau menatap, aku mau melihat dengan apa, dengan cara apa dia kembali datang kepada Tuhan. Kiranya, jadi akhirnya ada kehidupan doa yang terus mengalir di dalam kehidupan. Pengandalan. Kiranya itu artinya sebuah kata yang artinya bukannya gini, maksa Tuhan. Tuhan, ubah keadaan ini. Oh enggak. Kiranya itu artinya gini, Tuhan sudilah. Tuhan minta sesuatu kepada Tuhan. Jadi artinya Tuhan sudi gitu ya sama aku gitu ya. Untuk memperluas. Jadi ada sebuah kebergantungan. Pengandalan dia kepada Tuhan sepenuhnya. Nah sampai di titik ini. Apa sih yang menjadi area yang sedang kita fokuskan? Yang Tuhan mau, kembalilah. Bagianmu adalah lakukan. Kuasai daerahmu. Kuasai bagian di dalammu. Pengandalan kita sampai
di titik ini sampai sejauh mana. Dan Tuhan yang Tuhan mau adalah pada saat kita datang mencari Tuhan, saat kita berdoa bukan perkara pasif, tetapi perkara doa adalah perkara kita sedang mencari, sedang berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ada keterbatasan dari diri kita, dan kita tahu bahwa bagian yang tidak bisa kita kendalikan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatunya, bukan dengan cara kita mengubah masa lalu kita, tetapi kita datang, kita bisa mengubah terlebih dahulu, mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Dua hal ini yang saya mau membagikannya, kiranya boleh menjadi berkat bagi ibu bapak sekalian. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.